pagi ini kita akan membahas mengenai instrumen yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia di awal Maret ya, di tanggal 1 Maret kemarin, di 1 Maret 2023. Jadi memang instrumen yang dikeluarkan untuk lebih menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka panjang ya. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan supply falas di dalam negeri ya yang bisa dipergunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah ya dengan ketersediaan falas terutama dalam US dollar yang akan dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi volatilitas yang mengalami peningkatan. Next, mungkin pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai kondisi pasar beberapa waktu terakhir ya. Jadi sepanjang bulan Februari itu tekanan volatilitas marketnya cukup besar. Nilai tukar US dollar cenderung menguat ya karena spekulasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Ya, ini disebabkan oleh inflasi di Amerika Serikat yang masih tetap berada jauh di atas target yang ditetapkan oleh The Fed. Ya. Sementara kalau kita lihat ya perbandingan sebenarnya sepanjang tahun 2023 ini ya meskipun sampai dengan kemarin rupiah itu sempat terdepresiasi ke level 15.362 yang merupakan level terendah dalam hampir 2 bulan terakhir ya. Rupiah sebenarnya masih merupakan salah satu mata uang yang kinerjanya terbaik ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi year to date masih mengalami penguatan 1,3% dibanding dengan penutupan di tahun 2022 ya di kisaran 15.000 hampir 15.600 ya di sekitar 15.580-an ya. Sementara untuk nilai tukar negara-negara lainnya, termasuk di ASEAN ya seperti Filipina, Thailand itu mengalami apresiasi sebesar 1% dan 0,2%. Sementara untuk ringgit Malaysia itu year to date-nya mengalami depresiasi. Sementara untuk major currency, yen itu merupakan salah satu yang paling buruk kinerjanya yang melemah hampir 4% terhadap dolar. Sementara untuk euro dan pound sterling itu masing-masing secara year to date itu melemah 0,2 dan 0,4%. Next, kalau kita lihat memang trennya kita perkirakan dolar masih akan tetap mengalami penguatan ya. Dan DXY tadi juga terus meningkat ya karena spekulasi akan kenaikan suku bunga Fed Funds Rate yang lebih tinggi dibandingkan ekspektasi. Kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate itu masih akan berlanjut kalau kita perkirakan ya sampai dengan semester 1 2023 ya. Mungkin saat ini market sendiri memprice in Fed Funds Rate nanti akan berada di terminal rate di posisi 5,5% ya. Jadi sampai dengan semester 1 ini ya sampai dengan bulan Juni 2023 kita perkirakan volatilitasnya masih akan sangat tinggi ya kalau kita dalam 2 bulan terakhir ya sebenarnya dengan meskipun secara year to date rupiah masih apresiasi tapi di bulan Februari dan Maret itu cenderung tertekan ya rupiah ya di bulan Februari itu rupiah mengalami depresiasi 1,7% ya sementara depresiasinya itu berlanjut di month to date di bulan Maret ya sebesar 0,7%. Tapi memang kecenderungannya bukan berarti kondisi ekonomi di Indonesia yang buruk ya sebenarnya lebih karena sentimen global yang masih penuh dengan ketidakpastian terutama memang terkait dengan inflasi dan suku bunga di Amerika Serikat yang masih akan tetap tinggi. Next. Sementara itu kalau kita lihat di bond market ya, bond market juga mengalami volatilitas yang tinggi, yield-nya itu cenderung mengalami kenaikan yang baik untuk 10-year US Treasury itu di posisi 3,96%, year to date sudah naik 3,9 basis point. Sementara untuk 2-year ya yang lebih sensitif dari suku bunga policy rate itu naik di level hampir 4,9% atau mendekati 5%. Ya, jadi kecenderungan ini ada semacam istilahnya inverted yield curve ya di mana itu year-nya lebih tinggi dibandingkan dengan 10 year itu menunjukkan bahwa potensi terjadi resesi di Amerika Serikat cukup besar. Sementara kalau kita di dalam negeri pergerakannya juga hampir beriringan ya baik 10 year maupun 2 year government bond yield ya Indonesia SBN bersama-sama kenaikannya dengan US Treasury ya kemarin itu untuk 10 year itu 6,81 sementara untuk 2
year itu di 6,51 ya. Jadi yang ini spreadnya masih dijaga oleh Bank Indonesia agar kompetitif ya, tetap menarik bagi investor asing untuk masuk di Indonesia ya, karena terjadi arus modal asing keluar sepanjang bulan Februari lalu. Ya. Next. Ya, jadi kalau kita lihat memang di bulan Februari di pasar saham itu terjadi inflow ya sebesar 5,7 triliun. Namun kalau kita lihat secara net itu dengan besarnya outflow di pasar obligasi itu mencapai 7,6 triliun. Jadi secara year to date sebenarnya masih terjadi inflow. Tapi kecenderungannya ke depan kita lihat ada potensi inflow outflow-nya masih akan tetap besar, sehingga volatilitas baik dari SBN maupun dari rupiah itu masih akan tetap cukup tinggi. Next, jadi untuk menjaga stabilitas ya baik dari nilai tukar rupiah maupun dari SBN ya, BI itu mengeluarkan instrumen yang untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan maksud untuk menjaga, untuk memastikan ketersediaan falas di dalam negeri ya, yaitu yang disebut dengan FX term deposit falas yang devisa hasil ekspor ya. Jadi ini difasilitasi ya untuk penempatan dana hasil ekspor yang akan ditempatkan di account spesial ya, atau rekening khusus yang berada di 20 bank yang telah disetujui oleh BI. Jadi hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga ketersediaan falas di dalam negeri. Next. Ya. Jadi dengan beberapa waktu terakhir ya, dengan adanya FX term deposit falas ini dimaksudkan agar cadangan devisa mungkin akan terus mengalami kenaikan. Kemarin juga sudah diumumkan oleh Bank Indonesia ya, bahwa cadangan devisa itu mengalami kenaikan di 140 billion US dollar ya. Jadi ini sepertinya memang level tertinggi ya selama hampir setahun terakhir. Ya. Jadi kita lihat bahwa dengan kondisi cadangan devisa yang dimiliki oleh Bank Indonesia itu masih mencukupi apabila terjadi volatilitas yang meningkat, sehingga bisa dilakukan kebijakan untuk stabilisasi rupiah di beberapa waktu terakhir, beberapa waktu yang akan datang ya. Sehingga kalau kita perkirakan volatilitas yang masih tinggi kemungkinan akan terjadi sampai dengan semester 1 ya, sehingga dengan tingginya cadangan devisa yang dimiliki ini akan mungkin kemungkinan BI akan terus melakukan kebijakan stabilisasi atau intervensi di pasar falas ya, sehingga rupiah agar tetap dijaga tetap stabil. Meskipun memang kita perkirakan untuk DXY sendiri tidak akan mencapai level tertingginya seperti yang dicapai di tahun 2022 di kisaran 113-114 ya. Jadi overall next kita perkirakan untuk rupiah sendiri masih akan tetap berada di level sekitar 15.115 untuk average ya. Sementara untuk year end-nya di 14.855 ya. Jadi memang meskipun dalam jangka menengah dan jangka pendek volatilitas mengalami kenaikan ya, namun dalam jangka panjang ya sampai dengan akhir tahun kita perkirakan rupiah itu akan mengalami apresiasi. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Mbak Glenna. Terima kasih.